واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. Dan nanti pada hari kiamat cahaya kebaikan itu akan menyertai. Yas'a nuruhum, sementara orang kafir dalam kegelapan dari sekarang saja gelap dan tidak mau pindah, ya di akhirat pun sama, ya dalam kegelapan. Cahaya yang didapatkan oleh orang mukmin di akhirat nanti ya tergantung karena amalnya sama, tidak sama itu jumlah cahaya. Ada yang sangat terang sekali, ada yang kurang dari itu, ada yang dapat cahaya tangtungan nawelah itu bahasanya. Ada juga yang dapat cahaya seperti lilin di atas jari kakinya. Gitu nulis selesai naik parum, ngantuk parum mah. Cahaya nanti mendingan saeutik. Itu tergantung amalnya itu. Cahaya itu sekarang amal baik. Jadi dari sholat ada cahaya, dari wajib dan sunat. Nah di situ kan tidak sama nanti dari sisi sholat sunat. Menang cahayana sakumaha, nah gitu. Kemudian dari infak, di situ ada cahaya, kan tidak sama yang infak itu, yang zakat dan seterusnya, yang ibadah haji, yang semuanya kebaikan. Ia akan dapatkan cahaya sesuai dengan amalnya masing-masing. Nah di situ kelihatan amal itu. Dalam hadis yang panjang, Rasul mengatakan nanti dikumpulkan di alam mahsyar itu dari awal sampai akhir manusia itu penuh di situ. Dan akulah yang pertama diizinkan oleh Allah untuk mengangkat kepala. Aku lihat kanan kiri begitu penuh. Dan aku kenal umatku, kata Rasul. Ini yang jadi heran para sahabat. Anda kenal dari mana? Kalau kepada kami ya karena hidup bersama, bertemu, melihat. Sementara umat Anda ini kan sampai hari kiamat banyak yang tidak bertemu. Nah begitu. Seperti sekarang kita, apakah kita bisa dikenal oleh Rasulullah nanti? Kan ketemu juga tidak. Ketemu dengan Abu Bakar, jeung Umar, kan Rasul teh jeung sahabat lain, tuluy panggil jeung urang. Bari jauh 1500 tahun. Tambah di irung beda tuh. Kira-kira Rasul wabuhun gitu. Nah, sedangkan kita mengaku sebagai umat Rasulullah. Nah, gitu. Rasul menyatakan, aku kenal karena di umatku ada ciri-ciri khusus yang tidak ada pada umat lain. Itu. Satu di antaranya Rasul mengatakan di umatku ada cahaya min asaril wudu, dari bekas wudu. Sebab umat Muhammad mah tidak ada seorang pun yang tidak wudu, karena ada kewajiban sholat. Tidak ada umat Rasulullah yang tidak wudu, karena ada kewajiban sholat. Sedangkan sholat tiap hari, sehari 5 kali saja yang wajibnya, belum yang sunat. Tidak ada umat Rasulullah yang tidak wudu. Gurron muhajjalin min asaril wudu, ada cahaya di wajah, di tangan, di kaki dari bekas wudu. Begitu. Satu. Ini tidak akan sama cahaya yang didapat, tergantung wudunya.
Ada yang 1 kali wudhu untuk beberapa salat, silahkan. Secara hukum kan boleh selama tidak batal mah. Disiraknya biar ibu tisubun nepi ka Isya. Ya kan syaratnya suci dari hadas selama belum batal mah. Nepek wae ibu. Beres sholat Isya sakalikeun. Nah begitu, silahkan. Boleh tidak menahan kentut kalau sedang sholat? Ya boleh kan, semua juga begitu. Mau sholat terus sholat mah komo. Ayah, nggak apa-apa selama belum keluar mah. Kata Nabi, lanjutkan salat kalau kamu ragu-ragu ada yang keluar atau tidak. Selama belum tercium baunya, selama belum terdengar suaranya. Nah najan teu kadenge sorana teu kamu bauna ada aya bukti nama anggar we. Batal. Silahkan. Boleh menahan kentut, ya semua juga begitu. Geus kolot mah da. Karena itu imam maca surat ketemu panjang. Geus ditahan imam maca surat teu panjang. Pas rakaat terakhir keluar. Harusnya ditahan di awal. Ya, nawe batal. Mulai lagi. Boleh. Nahan ngan ulah nepi ka ngadarek deui atuh. Nepi ka nyekel kana tihang. Atuh batalkeun we Indonesia ka cai deui lah. Nah, gitu. Ada yang wudu tiap kali salat wajib. Ada yang 1 kali wudhu 2 salat, ada yang 1 kali wudhu 3 salat, itu beda cahayanya. Bagaimana orang yang sudah punya wudhu tidak batal, tapi ketika pamannya datang waktu duhur, wudhu deui ya bagus. Itu sunat hukumnya. Bagi orang yang masih punya wudhu, lalu wudhu lagi ketika datang salat, itu silakan, sunat hukumnya. Ya di sini kan cahaya akan berbeda dari amal yang dilakukan itu. Nah begitu, itu akan menyebar cahaya di wajah, tangan dan kaki sebagai ciri umat Rasulullah. Karena di umat lain nggak ada ini, apalagi di agama lain tidak ada. Saya sering membuat contoh, kalau tidak percaya silahkan hari Ahad besok ke gereja jam genep. Perhatikan ada yang wudhu dulu masuk ke gereja, nggak ada. Kalau ada yang wudhu dulu toel bejaan, salah asup. Gerakeun sok wudhu tapi ke gereja. Aya nu teu asup langsung nganteur unggul. Aya anu teu nganteur, tapi secara umum ya seakan-akan semuanya harus benar menurut pikiran. Sekarang lagi didorong agar semua yang berpegang pada agama melakukan ibadah tidak saling menyalahkan. Pokoknya geus segitu benar kabeh, nah gitu. Jadi bersikap moderat sekarang. Ngomongnya kira ada tarik dipanggil, nah make tarik ke pansorana tarik gitu, make pengeras banget, nggak aja, yang gitu. Jadi kebenaran itu menjadi relatif. Silakanlah menjadi kebenaran mutlak menurut masing-masing. Begitu. Kita lanjutkan. Allah beritahukan dari sekarang, inilah kasih sayang Allah. Jangan sampai menyesal nanti. Ada yang gelap dalam akidah. Yang mana? Yang musyrik itu kegelapan, kufur itu kegelapan. Sedangkan tauhid itu cahaya. Nah begitu. Jadi banyak yang gelap dalam akidah. Ini kan harus terus diusahakan, diberitahu, diajak. Marilah bersama dalam cahaya Allah. Tapi banyak yang aneh. Ketika gelap dibuka mata, ketika datang cahaya malah dipejamkan.
hari keur poek nepi ka dibolotot-bolototkeun. Brai teh cahaya dipeurengkeun. Ampun, itu kumaha maksudna tuh. Nah gitu ya. Jadi banyak orang yang senang bermain dalam kegelapan. Dan dari kegelapan itulah ia dapatkan keuntungan dunia. Padahal dia juga tahu bapaknya sudah mati, ibunya sudah mati, kakeknya sudah mati. Dia juga akan seperti itu. Nah gitu, pan orang ge nyaho, bapak orang geus teu raya. Sim kuring teh budak yatim. Punya budak yatim geus huntuan. Kan sudah tidak ada. Orang tua saya juga sama kan seperti itu. Kan terasa sekarang juga oleh kita. Makin tua. Ya gitu kan. Tong gumelis wae da geus kolot. Gumasep, gumelis. Makin tua terus segitu. Malah saya sering menyampaikan dahar unggal poe. Unggal dahar dihitung biji jeung vitamin, tapi anger we ngolotan. Kuduna mah tambah kuat atuh. Kan makannya tiap hari. Malah dihitung gizi vitamin anger we teu bisa ditahan. Sunnatullah. Tidak bisa ditahan lagi. Ya. Buat apa sih dalam kegelapan wahyo? Ini nafsu ini, syahwat jabatan, syahwat harta begitu kuat. Sehingga senangnya berjalan dalam kegelapan. Ketika diberitahu ini masalah, tak ieu bener aturan ngambek, lain narima, merasa dihalangi. Sebab yang tadi banyak orang yang kamu berharap dari Allah, mereka tidak. Nah, karena tidak berharap dari Allah, hanya dunia saja ya sabundang banting nawe jadi nanti yantong nak lebah. Ini mestinya jadi apa namanya hikmahnya harus kita dapat kita saja tiap hari sok. Ibu lihat itu foto 30 tahun yang lalu. Sok tingali jeung ayeuna ku ibu akurgeun. 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, ibu foto-foto dulu dengan sekarang so. Itu kan di situ ada tadzkirah, peringatan. Jadi makin jauh dari titik awal kehidupan, makin dekat pada titik akhir. Nah, begitulah. Nah, karena itu coba tinggalkan kegelapan. Malah sekarang ditumbuhkan lagi dengan alasan budaya. Dalam kegelapan syirik, kegelapan kufur, kegelapan nifaq gitu, ya. Kemudian juga tinggalkanlah kegelapan ibadah. Karena yang dimaksud cahaya itu dari Allah kan, ibadah yang ini. Karena itu ibadah-ibadah yang bukan dari Allah, di situ tidak ada cahaya. Ya, tinggalkan sajalah. Mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan. Jadi patokannya kata Rasul, sholat itu cahaya, saum itu cahaya, infak itu cahaya. Yang mana? Yang ini yang dari Rasul itu. Yang dari Allah disampaikan oleh Rasul. Bulan ini kan banyak yang infak gede-gedean. Kaitan dengan mulut itu. Nah gitu. Kalau niatnya dikaitkan dengan mulut, itu kan hadisnya dhaif. Ya. Nah, inilah. Kemudian tinggalkan kegelapan muamalah. Supaya dari sekarang hidup itu terang, begitu juga pada hari akhir. Ya. Kanan kiri cahaya menyertai. Ada yang menyatakan ketika menyeberang melintas di jembatan. Tapi tidak diterangkan seperti apa itu gaib ya. Dan kita tidak boleh mengira-ngira ya.
Cuma gaib kita iman lah. Ada itu ya jembatan itu, dan di tengah jembatan tengah-tengah itu ada yang memutar besi seperti pengait daging. Itu ada yang terkait terlemparlah ke bawah. Ada yang terkait tapi tidak jadi terlempar ke bawah. Ada yang selamat gitu. Itu diterangkan dalam hadis ya sahih itu. Saya tidak menemukan keterangan yang sahih jembatannya panjangnya sepanjang apa. Kedua, saya belum menemukan keterangan yang sahih bahwa jembatannya itu kecil, lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Saya belum menemukan keterangan yang sahih. Pokoknya ada jembatan, kita iman saja, begitu. Itu banyak diceritakan, dikaitkan dengan cerita-cerita itu. Ya. Busrakumul yauma, berita gembira hari ini. Nah, maksudnya di hari kiamat tuh dalam keadaan kondisi yang mencekam lah bahasanya. Karena semuanya di situ kesadaran harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Siapa yang menolong? Gak ada. Tidak ada yang bisa menolong orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami. Di situ tanggung jawab masing-masing. Karena bapak kalau mau melakukan kebaikan jangan menunggu izin dari istri. Megawe ada yang minta izin ke pamajikan. Mah, bapak pada infak di widian teh ku mama menyak itu. Tuluy teh ku ibu teh teu widian. Mau ke neraka? Tong tadi dinang pamajikan dari infak mah. Ngan istrinya mau kebagian keadaan. Ketika mengizinkan istrinya dapat kebaikan, kenapa? Di sini ada ta'awun alal birri. Nah gitu. Mata ibu tong sok lo halangan salah infak. Bapak mau dihalangan tong digugu. Baut cenahkeun bae di surga bidadari lah. Nah, terima kasih karolot lah. Nya peke bayangkeun ku bapak bidadari sakitu, hese bandinganana. Reet ke pamajikan tuh. Kan bapak jadi bingung. Hari dibawa bisi ngagokan. Hari tadi dibawa watir. Bapak jangan bisa dihalangi untuk salat oleh istri. Sebaliknya istri juga jangan mau dihalangi salat oleh suami. Itu kerugian besar. Mestinya ta'awun. Karena supaya sama-sama nanti. Ta'awun antara suami istri, saling membantu alal birri wa taqwa. Kebaikan dan ketakwaan. Antara orang tua dengan anak, tanggung jawabnya masing-masing, tapi di dunia silakan saling mendukung, saling membantu, supaya semuanya masuk. Lihat di surat Ar-Ra'd, masuk ke surga Aden itu, yadkhulunaha waman sholaha, bersama orang-orang yang soleh, min abaihim, bapaknya, waswajihim, istri, suami, waduriyatihim, anak cucu, semua. Bayangkan Nabi Ibrahim dengan Ishak, dengan Ismail, dengan Hajar, dengan Syarah masuk ngabring. Kemudian putra dari Ishak, Yakub, Yusuf, Rasulullah dengan istri-istrinya. Kada orang jeung istri orang. Kalau Rasul dengan istri-istrinya kabayangkeunnya meneta indahnya gitu bari mawa pamajikan leuwih ti hiji ka surga. Ieu mah hiji wae meni marot. Dengan anaknya, dengan Ali, dengan Fatimah, dengan Ummu Kulsum, Ruqayyah, dengan cucunya Hasan,
semua gitu. Nah itulah, ajaklah. Makanya dalam Quran dan Sunnah banyak arahan, bawa ajak keluarga kamu dan jaga, selamatkan keluarga kamu dari neraka. Itu berulang kan ayat itu ada. Inilah ya. Jadi kita ajak, tetapi pada akhirnya adalah tanggung jawab masing-masing. Jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu biasa lambang keindahan begitu kan. Dan dalam hadis dinyatakan mala ainun ra'at, belum terlihat oleh mata sekarang indahnya seperti apa. Kalau ada yang paling indah sekarang, jauh tidak akan menyamainya. Dan di sana tidak ada kata-kata kotor, nggak ada di situ. Tidak ada kata bohong, tidak ada kata kotor, nggak ada kan di surga. Sebab kata-kata kotor itu mengganggu perasaan. Semua di surga pantu ayat, gitu teh genah we. Kan sering mengganggu perasaan mah kata-kata kotor, kadengi, nah gitu. Ketika makan tuluy ngadengi soran teu ngeunah ka urang teh, makan pasti terganggu. Da urang teh keur dahar anu ngabledug tarik ting sorana teh luas paraya naon. Nah ada eureun dahar teh. Gitu. Keur dahar we kadengi budak teh ceuri, meureun gelut jeung budak tatangga dahar kaganggu. Baiklah kemun hayang meunah dahar cocokan ceuli. Itulah risiko hidup. Risiko hidup. Urang teh pan hayang ngeunah dahar, ngeunah sare ngadenge berita na TV kacau wae pan ngilu urang teh pan mikir. Kawas nu heueuh we. Ieu naon atuh urang teh geura. Ka dieu teh ngilu, make ngilu ngomong, ngilu menilai. Wajar itu manusiawi itu mah. Teu naon di urangna jadi riweuh. Kalau orang ngomong itu kan manusiawi, orang menilai menanggapi iya itulah manusia. Kalau manusia sensitif pisan tewak. Atuh. Ini urusannya itu biasa manusia mah. Pekena di jero ibu teh ngomong. Bapak maneh mah da urun rek dilaporkeun ku bapak pamajikan ke polisi. Oh, terus saya tadi dinya teh asup kana naon teh diajukan ke pengadilan karena mencemarkan nama baik. Nu kitu wae di urang mah ampun. Kan nanti lihat dulu lah. Karena ini terlalu sensitif, kasihanan teuing. Jadi curiga itu loh ngomong kayak gitu. Nah itulah cikentong itulah orang mah dari rumah tangga mah pamajikan ngomong gitu laporkeun. Kan ka polisi wae ngalaporkeun pamajikan, ngalaporkeun salaki, ngalaporkeun anak, ngalaporkeun indung bapak. Sampai kaki itu di Indonesia. Kenapa? Kembali ke dalam kegelapan karena memang digiring di situ. Ya. Kita lanjutkanlah. Karena orang mengaji we tuh gitu. Diriweuh bisa. Karena itu kalau tidak ngaji cahaya dari mana nanti? Salat itu udah poek hidup. Kan banyak sekarang anak-anak kita yang gelap akhirnya. Tidak tahu siapa dibunuh-bunuh. Kadang dengan anak bercampur. Udah gelap sekali sekarang. Ini pemimpin tanggung jawabnya besar sekali. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Karena itu saya tidak berminat lah untuk jadi presiden tuh. Berat atuh lalawara teh. Jeung saha da juga dukungna. Dzalika huwal fawzul adim. Demikian itu adalah al-fawz itu keuntungan al-adim yang besar. Fauzun, faza, fauzan itu artinya keuntungan. Kalau diungkapkan dengan kata fauzun, diungkapkan dengan kata palah, ulaika humul muflihun kan.
Kalau dari sisi tercapainya tujuan disebut al-falah. Hayya alal falah. Tercapai tujuan yang hakiki yaitu selamat, untung di akhirat, maka diungkapkan dengan kata al-falah. Jadi keuntungan, keselamatan sesuai dengan keinginan, dengan yang diharapkan. Kalau fauzun dari sisi untung dan selamatnya diungkapkan dengan fauz. Jadi fauzun itu ad-dhafaru ma'as salamah, keuntungan bersama dengan keselamatan. Itu di akhirat. Kalau dunia itu kan untung kadang-kadang tidak selamat. Untung dari sisi materi awak, Pak. Untung dari ini, dari sisi lain, itulah dunia. Kalau di akhirat tidak. Dan itu keuntungan yang paling besar. Ketika pacaklik Utsman bin Affan bawa kafilah onta yang muatan makanan. Sebelum sampai ke Madinah, kalau banar-banar itu sudah terbayang pibatir nanti. Ketika orang-orang butuh kan, langsung dipegat. Saya dibeli 2 kali lipat. Terus kebayang keuntungan. Nah, cara seperti ini tidak boleh. Pokoknya sayuran dari Pangalengan untuk ke pasar Caringin, jangan dipegat di jalan. Harus masuk dulu. Ini harga bisa terus berubah. Kalau dipegat di jalan oleh saya dibeli, nah, pokoknya 10.000 kan saya harus punya untung. Saya jual jadi 11, padahal tadinya 10 di pasar. Beli di jalan 11, nama harga guys naik, belum sampai ke pasar. Saya jual lagi kepada Banar lagi 11. Nanti Banar mau untung jual berapa ke pasar? 12. Jadi di jalan saja harga sudah. Belum lagi numenta maksa. Kalau 10 apel yang saya bawa harganya 10.000, sampai ke pasar mulus 1.000 harganya hiji. Di jalan ini minta maksa hiji, jadi 10.000 tinggal 8. Itu sudah berapa? Tambah deh aya anu pesan make dasi gratis deh hiji, tinggal 8. Jadi nepi ka pasar geus sabaraha. Janganlah berharap stabil ketika keamanan tidak ada. Lihat di surat Quraisy itu kan, kesejahteraan rakyat alladzi atamahum min ju' dan keamanan wa amanahum min baru di situ. Dan ini akan muncul ketika orang sujud di Baitullah. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi atamahum wa amanahum min. Iya itu. Mau dijauhkan dari Baitullah. Nah itulah sebagai gambaran saja. Insya Allah janji ini pasti terjadi. Khobar dari Allah yakinlah. Sekarang juga butuh cahaya, apalagi nanti pada hari akhirat itu jangan tinggalkan sholat. Di sholat kan ada wudhu, dalam wudhu ada cahaya. Kalau ada berinfaklah dengan ilmu, dengan tenaga, dengan harta silakan. Cahaya dibutuhkan ya. Sampai di sini dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم